Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakili wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha dengan bahagia. Sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan Hari Tasyrik, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan menyembelih hewan kurban, lalu membagikannya sebagai amal soleh kita kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini juga sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang termuat dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah merupakan anugerah yang istimewa, di mana kebaikan ini akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa as'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah, di mana seorang Rasul Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan kepada Rabb-Nya. Selain itu, kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial. Bagi yang mampu berkurban, ia melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Ditambah lagi, semua masyarakat ikut bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan kurban. Ibadah kurban yang merupakan ajaran agama Islam memiliki beberapa nilai pendidikan yang bisa kita petik, terutama dari peristiwa yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Di antaranya adalah yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang putra. Disinilah kesabaran Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan putra kepada beliau, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang muslim, jangan sampai kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang menimpa kita. Padahal kita belum tahu kejutan apa yang akan Allah berikan kepada kita, atau bahkan hikmah apa yang akan Allah gariskan untuk kita. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Ana inda dhonni abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya adalah, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya meminta. Allah juga akan memberikan kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya beliau dikaruniai Allah Ismail alaihi salam melalui istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepada beliau, yaitu untuk menyembelih putranya sendiri, Ismail alaihi salam, putra yang sangat beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang baik, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka.
Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Fandur madza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan sebuah keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati kita, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika Nabi Ibrahim memberikan pertanyaan tersebut, maka Nabi Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialog di antara ayah dengan anak telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut dengan metode hiwar atau dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Ini adalah sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berharap dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar, minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam kompak menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta. Meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga kita. Seorang ayah yang memiliki karakter yang kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik. Ditambah lagi, dalam kecintaan kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya adalah sebuah keharusan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh, dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anaknya. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepada Allah, mengapa harus menyembelih putra yang dinanti-nantikan? Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sedangkan sebagai seorang anak, Nabi Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai bakti seorang anak kepada seorang bapak, dan juga sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari khutbah yang kami sampaikan ini, dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan tersebut. Marilah kita akhiri khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru ala ni'matil amni wal iman. Allahumma zidna amnan wa imana. Allahumma inna hadzal marda jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an mustama'ina wa an biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafuhu wa nahdar fa anta khairun hafidha wa anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa wahid Allahumma sufufahum wajma' kalimatahum alal haq waqsir syauqatad dhalimin waqtubis salama wal amna li ibadika ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.